Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi bersama Rita Istanto Official. Di sini aku lagi beresin baju teman-teman, karena ini beberapa hari ini nggak sempet beresin baju dan baru sempet juga tadi lipat-lipat sedikit ya. Ini aku tuh lagi sibuk banget karena kan Sia tuh lagi rewel karena beberapa hari ini asi aku tuh tidak keluar. Jadi kan Sia itu aku sambung dengan susu formula, cuman dia itu agak tidak mau ya. Tapi untuk hari ini alhamdulillahnya dia itu mau minum sedikit-sedikit. Kemarin alhamdulillah udah sempet habis 15 mili dan tadi tuh turun lagi jadi 10 mili, tapi alhamdulillah lah ya sekali minum itu. Dan sehari itu dia bisa minum 5 botol jadi 10, jadi berapa tuh 50 mili ya, 50 mili. Kadang kalau malam aku sambung asi tapi dia tuh keluar sedikit-sedikit. Dan balik lagi teman-teman, ini aku tadi juga habis nyuci baju juga karena mumpung kan Sia bisa aku sambi. Jadi benar-benar kerjaan tuh benar-benar numpuk banget, dan kalau dibilang capek banget, tapi namanya jadi ibu rumah tangga ya, jadi kita tuh harus sabar. Apalagi aku tuh punya anak 3 ya, masih kecil-kecil jaraknya. Dari pertama sampai kedua itu 3 tahun 2 tahun, dan jarak anak kedua sampai ketiga ini jaraknya 5 tahun. Jadi agak masih lumayan repot banget, dan ini aku tuh tanpa bantuan dari siapapun karena orang tua jauh, saya di Jakarta dan orang tua ada di Lampung. Jadi di sini saya lagi merantau gitu teman-teman. Di sini aku sedikit melipet-lipet kainnya kan Sia, karena tadi tuh benar-benar nyucinya banyak banget. Nyucinya juga manual teman-teman, tidak pakai mesin cuci. Dan di sini kan Cia lagi tidur dan kakak Zara, kakak Nisa lagi main-main. Jadi kayak tugas dari pagi ketemu malam itu kayak ibaratnya tuh kayak nggak berhenti teman-teman. Pagi ngurusin kan Zia, kayak jemur dia, dan ribet lah namanya ngurus bayi ya, sampai selesai. Kadang jam 8 udah bikin sarapan, terus kalau sempet kan Sia tidur bisa bantuin suami masak, dan terus nunggu kakak-kakaknya bangun sekitar jam 10, habis itu ngurusin kakaknya, habis itu bantuin lagi ngurusin dagangan, masukin sate dan lain-lain teman-teman. Ya seperti itulah, kalau ada kesempatan berberes apalah, nyuci baju lah, apalah segala macam, dan begitulah sampai malam seterusnya teman-teman, aktivitas sehari-hari. Jadi kalau dibilang bosen, itu bosen banget, dan rasanya tuh kayak pengen jalan-jalan gitu, pergi sendiri tanpa pengen terbebas dari segala hal yang membosankan ini. Tapi kembali lagi teman-teman, karena di sini jauh sama orang tua, jadi di sini mau kemana-mana pasti membawa paket, yaitu 3 paket anak-anak teman-teman. Ya begitulah namanya ibu rumah tangga ya. Dan di sini aku tuh menyempatkan waktu banget berberes semuanya biar rapih, karena bener-bener beberapa hari ini tuh kayak
nyapu ngepel itu cuman sekedarnya aja teman-teman, nggak bisa rapi bersih kayak seperti semula, karena yang mungkin namanya punya anak bayi ya. Cuman dulu kayak aku punya anak pertama, kakak Zara itu, dia tuh benar-benar anteng banget, dan dia tuh kayak kerjanya tuh kayak cuman tidur tidur terus gitu, kayak habis nyusu itu tidur, paling bangun ngek bentar nyusu tidur lagi, seperti itu. Paling kalau kayak bangun tuh dibangunin kalau mau mandi doang. Itu sampai umur berapa ya dulu ya, pokoknya bisa lah disambi. Dan kakak kedua juga, kakak Nisa juga sama seperti itu kayak kakak Zara, kakak pertama itu benar-benar bisa disambi banget. Dan yang ini yang ketiga, Dedek Kansia, ya Allah ampun deh, kayak bener-bener yang namanya kayak ngerasain tuh punya bayi banget. Dan itu tuh bener-bener ya Allah, kalau kayak ibaratnya ya baru bangun ditaro kayak ada suara ngek, dia tuh langsung bangun gitu. Jadi luar biasa banget punya anak ketiga ini, yang benar-benar luar biasa. Cuman aku sih selalu bersyukur ya, karena meskipun seperti itu anak-anak aku lahir dengan sehat walafiat, tanpa ada maaf, pokoknya anak aku sehat gitu, yang diminta juga semuanya sehat gitu teman-teman. Dan ini di sini sekitar pukul 6.00 teman-teman. Suami juga udah berangkat berjualan, kakak Zara lagi sholat di musola sama teman-temannya, dan ini kakak Nisa lagi tiduran sama Dedek Kansia. Jadi mumpung semuanya bisa terkendali, jadi aku bisa beres-beres seperti ini teman-teman. Dan di sini tuh cuacanya tuh panas banget. Dari tadi tuh kayaknya udah mandi, habis mandi tuh kayaknya keringatan lagi deh. Jadi kayak panas banget. Dan ini juga Dedek Kansianya tidur juga nggak pakai ini baju, cuma aku pakein kaos dalam aja biar tidurnya tuh anteng teman-teman. Dan ini alhamdulillahnya ya, sampai durasi panjang seperti ini 7 menit dia tuh masih anteng tidur. Jadi biasanya kalau ada suara klutek sedikit tuh langsung bangun dia. Nah ini aku beres-beres atas kulkas ya teman-teman, karena ini tuh udah berdebu banget. Nah emang ya begitulah, nggak sempet kan ya. Jadi oh ya, buat kalian yang punya anak jaraknya kayak seperti aku, jaraknya deket tuh gimana sih rasanya? Apa sama kayak aku rasain gitu? Kadang emosinya tuh kayak naik turun, kadang bisa kayak nangis sendiri gitu, kayaknya setiap hari itu harus kayak istighfar gitu, kayaknya ya Allah kok gini amat ya. Seperti teman-teman kayak yang aku rasain sih seperti itu gitu, karena aku tuh benar-benar yang dari anak pertama sampai anak ketiga itu benar-benar pure ngurus sendiri, benar-benar tidak ada campur tangan orang lain. Jadi kayak gimana ya, kayak perasaan lelah capek itu benar-benar campur aduk jadi satu. Kayak mau pergi-pergi juga kan harus bawa anak ya. Nah kalau kayak misalkan kayak aku ngeliat orang gitu, pasti kan ada tuh anaknya kayak sama mertuanya atau sama ibunya, pasti kan jadi kan bisa pergi-pergi kemanapun, mungkin bisa menghilangkan beban yang di dalam rumah. Karena bukan gimana-gimana teman-teman, karena yang namanya kita sehari itu di dalam rumah pasti kan memikirkan semuanya, pasti kan ada rasa jenuhnya, capeknya. Jadi kan pengen refreshing gitu, kayak pengen menghibur diri, karena kan kewarasan seorang istri itu kan akan berpengaruh sama anak-anak ibaratnya gitu teman-teman. Jadi kayak kalian
gimana mengatasi semua itu. Apa kalian yang sama seperti aku, di posisi aku gitu, yang benar lagi perantau tanpa bantuan siapapun? Gimana sih untuk mengatasi semua ini agar selalu sabar gitu menjalani semua ini? Mungkin dalam hati aku sabar, cuman kadang namanya orang pasti akan ngeluh ya, ih capek gini gitu ya kan. Dan apalagi aku juga punya temen di sini tuh nggak terlalu banyak, dan mereka juga teman-teman aku tuh belum kayak ada yang nikah gitu, jadi kayak mau ngobrol gitu, curhat juga kan nggak bisa. Apalagi kalau curhat ngobrol sama suami, namanya suami kan ya pastinya kalau udah cari duit ya udah capek pasti kan tidur tanpa tahu dia mikirin istrinya gimana. Itu suami aku yang mungkin kayak kurang peka. Kayak aku mau ngomong kalau dia lagi capek juga kan, aku juga kasihan teman-teman. Tuh jadi aku tuh kalau kayak mikirin di dalam rumah ini tuh kayak mikir sendiri, cari jalan keluar sendiri gitu teman-teman. Tanpa aku curhat sama siapa-siapa, juga aku curhat sama ibu juga kan malah jadi beban pikiran, atau juga ibu aku juga nggak bisa bantu. Paling ibu aku cuma bisa doain anak-anaknya semoga selalu sehat di perantauan gitu kan teman-teman. Apalagi aku tuh sangat bersyukur banget sih, kadang aku juga mikirnya di sisi lain capek dan inilah itu, bosen lah segala macam. Tapi aku tuh kadang mikir karena anak-anak aku tuh yang pertama dan kedua itu sangat luar biasa banget ya. Dia tuh pinternya sangat luar biasa karena dia tuh bisa bantuin mamanya. Mungkin kalau aku lagi sibuk ya, dia bisa jagain adiknya yang masih kecil. Kadang kalau aku lagi kayak mau makan atau mau mandi, dia tuh jagain. Kalau adiknya nangis tuh dia bisa dimomong gitu ya, maksud kalau orang Jawa ngomong itu dimomong gitu ya. Jadi dia tuh bisa ngomong adiknya. Jadi aku tuh juga berterima kasih banget sama kakak Zara, kakak Nisa. Dia tuh kakak-kakak yang pinter dan dia bisa jagain adiknya yang masih kecil. Untuk kakak Nisa dan kakak Zara, semoga kalian selalu sehat, makin pinter. Mama sayang kalian. Semoga anak-anak mama jadi anak yang saleh ya sayang. Mama sayang banget sama kalian bertiga. Semoga bisa nanti kalian sukses dan bisa membanggakan kedua orang tua kalian, mama dan papa ya nak. Dan ini aku udah selesai, udah beres-beres teman-teman, dan ini aku malah curhat ya. Jadi terima kasih ya yang udah mampir di video aku. Semoga yang mampir di video aku selalu sehat, dilancarkan segala rezekinya, dilancarkan segala urusannya tanpa suatu hambatan apapun. Dan semoga video ini bisa menghibur kalian di waktu senang kalian. Assalamualaikum, terima kasih.